Oke, jumpa lagi bersama kami channel Zona Lampung. Baiklah, malam ini kita akan berbincang-bincang dengan Wakil Ketua Pembinaan Wartawan Provinsi Lampung dengan Bang Junaidi SDP MH. Bang Ju, selamat malam. Malam, selamat malam. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Terima kasih diundang Zona Lampung. Ya sekarang ini kan yang penting sehat Bang. Karena sehat, di zaman sehat. COVID ini yang jelas Ya. Gimana ya, wabahnya kemana-mana, tapi kita alhamdulillah kalau sehat ya. Sehat. Baik Bang Jun, malam ini sedikit ngobrol-ngobrol. Apa sih Bang pembelaan wartawan itu? Ya. Bisa sedikit berbagi nggak sih? Iya, jadi konstruksi di organisasi PW itu memang dibagi bidang-bidang. Nah, kebetulan saya di bidang pembelaan wartawan. Jadi konotasi pembelaan wartawan itu bahwasanya kawan-kawan di wartawan itu baik dari sebagai profesi jurnalistik dan karya jurnalistiknya itu rentan berhadapan dengan persoalan hukum. Iya. Mulai dari misalnya karyanya yang rentan digugat, kemudian wartawannya yang kerap mendapat perlakuan tidak layak sebagai menjaga kemerdekaan pers, kekerasan wartawan di lapangan, intimidasi, tekanan, termasuk menghalang-halangi dan sebagainya, hingga tidak hanya di lapangan, kadang-kadang wartawan juga mendapat tekanan di kantor redaksinya sendiri. Jadi tugas organisasi profesi di PWI sebagai organisasi tertua itu dia membidangi itu. Jadi saya bidangnya bagaimana membantu kawan-kawan, termasuk juga melakukan penguatan edukasi terhadap undang-undang pers, kode etik pers. Jadi ketika wartawannya dipahami, Anda batasannya adalah kode etik jurnalistik, bagaimana karya supaya baik dan profesional, kemudian narasumber itu juga dibekali pemahaman bahwa pers memiliki kebebasan pers. Kebebasan pers ya. Ya. Artikel begini Bang, memang istilahnya untuk menghalang-halangi wartawan itu. Cuman yang saya lihat baca-baca berita itu kok masih banyak kejadian sih Bang. Contoh kayak di bulan April kemarin salah satu media yang alatnya dirampas. Itu apakah mereka itu tidak memahami undang-undang itu, kita kurang sosialis itu atau gimana itu? Ya, itu kebanyakan sampai dengan sekarang masih sering terjadi. Bahkan di daerah lain kekerasan itu tidak hanya soal perampasan alat kerja wartawan, bahkan kekerasan fisik juga dialami beberapa kawan-kawan wartawan di luar daerah, bahkan ada yang sampai dibunuh yang di Medan itu. Jadi memang menjaga kemerdekaan pers di Indonesia itu pemahamannya memang tidak semuanya masyarakat kita yang standarnya sama memahami bahwa pers itu freedom. Pers itu dilindungi undang-undang pers karena konstruksi hukum kita juga memang masih debatable. Tapi dengan lahirnya undang-undang pers itu diperkuat di Mahkamah Agung bahwasanya pers itu lex specialis. Jadi dia kalau sepanjang produk jurnalistik kemudian dia bekerja di media yang berbadan hukum, maka dia adalah wartawan yang profesional gitu dikatakan. Jadi dia tidak bisa langsung kena pidana. Jadi dia harus melalui mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang Dewan Pers, yang amanat menjaga kemerdekaan pers itu diemban oleh Dewan Pers. Jadi kekerasan terhadap kawan-kawan di lapangan itu kita memang yang mendampingi. Jadi memang ada kadang-kadang kita itu wartawan juga harus memahami. Misalnya pada zona kita liputan konflik, pers juga harus memahami bagaimana dia menjaga security sebagai pers. Misalnya orang tiba-tiba rusuh, perang, dia ada di tengah, berarti kurang hati-hati. Padahal output wartawan itu kan cari karya beritanya, jadi dia tidak perlu sampai memang harus berhadapan, karena kartu pers itu tidak menghalangi ketika liputan perang misalnya. Dor peluru itu kan nggak ngerem, malah saya pers nggak bisa, nggak selamat. Tetap memang kita harus mengantisipasi. Ketika dalam rusuh ya tetap harus menyelamatkan diri. Sepanjang yang dibutuhkan apa? Gambar dapat, bisa dilihat lapangan dari jauh. Jadi itu juga harus diwaspadai rekan-rekan wartawan. Kemudian memang penguatan terhadap masyarakat, lembaga, kemudian narasumber-narasumber itu memahami ini loh, berhadapan dengan pers itu juga penting. Banyak juga keluhan masyarakat itu nggak tahu
Karena banyak juga, kita juga galau, misalnya beberapa tahun terakhir dengan kebebasan informasi yang luar biasa, era digitalisasi, era 4.0 yang nggak bisa dibendung, itu banyak juga yang kita harus memperkuat dari persnya sendiri. Misalnya pers tetap pada kode etik jurnalistik, menjaga marwah pers itu seperti apa. Kan kalau misalnya mau wawancara orang, kan kita harus juga pandai-pandai memahami psikologis. Oh iya. Misalnya kita mau wawancara orang nih, contoh sederhana kepala desa lah. Iya. Kepala desa itu kita punya data dia terjerat korupsi. Kalau kita tiba-tiba datang langsung ke kepala desa, Bapak ini korupsi, psikologisnya marah kan bahaya. Tetapi kan itu bisa dikemas misalnya dengan wawancara profil dulu. Katakan itu baik Pak, pembangunannya bagus. Ending terakhir, karena target kita adalah wawancara bagaimana kalau ketika Bapak dituduh korupsi, kan bisa terakhir, Pak kerja Bapak sudah bagus, penghargaan sekian desa terakhir. Kalau Bapak tiba-tiba dituduh korupsi yang ada desa bagaimana? Saya kira psikologisnya nggak marah. Nah, trik-trik ini wartawan banyak yang nggak punya. Oh iya, nggak paham Bang ya. Ya, dia harus memahami seharusnya. Jadi tidak bisa terabas kongkong, tidak bisa lagi kita sok jago, kita itu pers bebas itu. Sementara kan orang nggak ngerti pers apa gitu yang di ke dalam itu. Makanya ya kita juga jangan mati konyol kan gitu. Iya Bang ya. Iya, artinya begini Bang. Memang banyak sih kejadian-kejadian kayak yang di mana yang barusan ini Bang, di Medan itu sampai ketembak. Cuman kalau melihat berita itu kalau nggak salah itu merangkap satu kasus ya. Nah, ada nggak sih langkah-langkahnya kita dari Dewan Pers ataupun dari PWI untuk pembelaan orang ini gitu loh, sampai dia ke ranah hukumnya gimana gitu loh. Jadi kalau secara profesi wartawan tuh tetap dibela. Tapi kalau kita konteksnya saya misalnya wakil ketua bidang pembelaan khusus anggota PWI. Kalau dia di luar PWI kita paling solidaritas. Oh, jadi khusus PWI aja ya, Bang ya? Karena organisasi di luar PWI, kan sekarang banyak tuh ada PWI, AJI, JTI, FPTI, juga ada 4, apalagi sekarang tumbuh. Tapi di Dewan Pers itu masih 4 itu yang sudah terverifikasi organisasi. Apa aja tuh Bang? PWI, Aliansi Jurnalis Independen, IJTI, Ikatan TV Jurnalistik, terakhir Pewarta Foto Indonesia. Jadi baru 4 itu. Jadi memang organisasi pers itu banyak. Terakhir itu ada 39-an kalau nggak salah itu, secara nasional. Tapi yang memenuhi standar yang diverifikasi Dewan Pers dan sudah masuk itu tinggal baru 4. Sama dengan organisasi perusahaan pers juga. Terakhir itu SMC, JMC gitu dia masuk gitu. Jadi tidak semuanya, tapi sepanjang dia masih berjalan, ini kontaknya di Dewan Pers ya. Itu yang diakui masih standar di 4 itu. Jadi ada asosiasi pewarta foto, kemudian jurnalis televisi, Aliansi Jurnalistik Independen, kemudian ada Persatuan Wartawan Indonesia. Gitu. Jadi kita kalau pada kasus di Medan itu, jadi memang agak repot. Nah, tetap kita secara profesi kita karena dia mengalami kekerasan. Itu gabung di mana tuh Bang? Kalau nggak salah dia di salah satu organisasi media online, jadi bukan di PWI. Bukan di PWI bukan. Di PWI juga kalau nggak salah, tapi karena ketua PWI sana ikut membela, kita koordinasi. Walaupun dia di Medan, tapi sana Indonesia kita koordinasi. Dan memang setelah kita pelajari, memang ketemunya justru kadang-kadang media sama wartawannya yang salah. Jadi kalau nggak salah itu dia memang kerap menulis soal peredaran narkoba di sebuah diskotik. Iya di Medan. Di sebuah diskotik, pengusahanya kebetulan mantan politisi, karena dia biasa punya dunia malam. Wartawan kita masuk dan ini yang salahnya di kita. Wartawannya dirunding. Ya setelah dirunding dikasih kebijakan. Ada kerjasama katakanlah ya, mungkin iklan segala macam, tapi terlalu minta lebih, minta jatah tiap bulan kalau nggak salah berapa butir narkoba gitu, sehingga totalnya dia sebulan harus dapat sekian belas juta gitu. Pengelolanya marah, kemudian dia ngobrol sama manajernya, ngobrol sama security-nya, lihatnya nggak bunuh. Kalau nggak salah kita dapat dari Medan ceritanya dia hanya ingin ngasih pelajaran. Si pelajaran salah nembak, mungkin nembak di kaki tapi kena dada. Iya, tapi memang kita tetap pada proses. Makanya penguatan itu 2 saya bilang tadi. Pada profesi rekan-rekan kita sebagai jurnalistik juga sumber-sumber
yang memperkuat produk jurnalistik. Jadi narasumber dan profesi sama-sama memahami. Jadi memang kan di media itu ada punya strategi. Iya. Bagaimana dia mengungkap investigasi, bagaimana dia membuat berita temuan, kemudian cara-cara kerjanya. Jadi tidak mesti mati konyol. Harus ada strategi bagaimana kita juga selamat. Misalnya kayak Tempo itu luar biasa yang dibongkar-bongkar. Tapi kan dia tetap perlindungan wartawan itu dibutuhkan. Istilahnya jadi nggak mati konyol. Makanya kan security itu. Makanya di media itu ada kebijakan byline sebuah karya media itu kan terakhir dia byline itu penulisnya. Kadang-kadang kalau berita yang bermasalah, berpotensi gugatan hukum segala macam, biasanya dia inisial. Inisial itu sebenarnya untuk melindungi dirinya wartawan itu. Tapi kan sebenarnya sudah jelas ketika berita itu sudah terbit di medianya, maka yang paling bertanggung jawab ketika kerana hukum, digugat dan sebagainya adalah pimpinan redaksi. Jadi bukan wartawannya lagi. Tapi kan sekarang ini masih saja mungkin di luar kepemahaman, kadang-kadang pimpinan redaksinya bocorin itu siapa nulis wartawannya itu, gitu, cari selamat. Itu yang kadang-kadang kita harus di pemahaman. Ketika sudah terbit itu dilindungi wartawannya. Makanya juga kalau kita kerja orang nelpon itu siapa, kita kan nggak pernah kasih tahu. Karena dia kodenya inisial. Kalau dia berita-berita umum, byline itu fungsinya untuk bagaimana pembaca itu memahami karya dia ini bagus atau enggak. Gitu Bang. Jadi kalau misalnya beritanya bagus, orang akan nunggu. Wah, saya nunggulah tulisan si Badu, dia bagus itu. Tapi kalau tidak menarik, misalnya kemasannya tidak bagus, Badu nulis nggak pernah bagus, maka medianya akan ditinggalkan pembaca. Trending sekarang itu, makanya geliat media cetak konvensional yang mulai tergeser, maka orang lari ke digitalisasi. Itu adalah menjaganya, tinggal bagaimana membangun brand. Misalnya Zona Lampung, brand dia apa nih? Apakah brand dia memang suka membela orang yang susah, khusus itu. Berarti tiap terbitan dia harus ada fokus soal itu. Membongkar korupsi misalnya. Jadi setiap terbitan dia punya brand bagaimana membongkar korupsi. Kalau Zona Lampung itu enggak Bang? Apa tuh? Dia bermitra ya? Bukan bermitra, artinya kita menyajikan khusus halaman 4 itu kesehatan Bang. Kesehatan. Jadi info kesehatan tiap terbit itu bisa jadi brand. Karena orang sekarang juga itu termasuk langka kan, orang yang fokus pada kesehatan. Jadi semua mulai kesehatan medis tradisional, orang akan mencari. Nanti Zona akan orang akan mengenal kalau bicara kesehatan baca Zona Lampung misalnya gitu. Jadi kita usulkan bicara pertempuran baca apa gitu misalnya. Jadi punya brand, kemudian menjaga brandnya dengan kualitasnya, endingnya tetap kepada pers, bagaimana kontrolnya. Termasuk kalau udah bicara kesehatan kan termasuk COVID-19 misalnya, apa itu 19 sampai habis, sampai bagian pencegahannya, baru nanti biarkan kalau persoalan anggaran COVID media lain kan bisa kayak gitu. Ini Bang, kita kan sering baca sih berita-berita itu, saya juga sering ngalamin kiriman wartawan gitu. Jadi umpamanya narasumber ini nggak ada, terpaksa dah di WhatsApp ya kalau sekarang kan. WhatsApp pun dibaca, nggak dibaca, cuma nggak dijawab. Cuman berita itu terbit, ditulis di situ si Panjul dikonfirmasi tidak di tempat, di WA tidak dibalas. Itu sah nggak itu Bang berita? Jadi sepanjang berita itu punya data, punya fakta, kemudian kita memenuhi hak undang-undang itu adalah cover both side, melakukan konfirmasi. Sepanjang upaya konfirmasi itu ditulis di situ, itu sah. Jadi boleh aja. Tapi fakta, ketika nanti dibuktikan, ada nggak bukti WhatsApp-nya? Ini ada. Bukti Anda nelpon dia 4-3 kali nggak diangkat, ada. Makanya kan kalau untuk khawatir di ranah hukum itu harus disaring. Itu bukti bahwasanya ya benar sih sudah konfirmasi. Kan dia ada catatan jam sekian nelpon, tanggal sekian nelpon, walaupun di medianya harus di bawah itu di penjelasan. Ketika dikonfirmasi Zona Lampung, Kadis bla 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 tidak ada di tempat, dihubungi via WhatsApp-nya tidak dibalas. Zona Lampung masih terus mengupayakan konfirmasi terkait masalah tersebut. Tapi berita itu terbit Pak? Terbit, ya nggak apa-apa. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Dari hukum nggak masalah. Dan kalau biasanya Dewan Pers itu sekarang konfirmasinya harus dimiring. Kalau dia di media cyber itu
kan ada pedoman media cyber. Apa itu Bang? Kawan-kawan media cyber itu kadang-kadang lupa, nggak pernah baca. Kan ada cantuman tuh, pedoman media cyber. Kalau berita belum dikonfirmasi bagaimana, kalau belum data lengkap bagaimana, itu ada di pedoman. Ada sekian belas pasal itu. Itu dipahami, jadi akan ketemu nanti, oh tahu. Makanya harus cantumkan, kalau kita berita lanjutan, link sebelumnya harus juga ada ditempel. Dimasukin lagi ya? Iya, di bawahnya baca. Jadi nggak melulu jadi produknya satu. Kan kita pertama pernah berita A, kemudian kita pull up berita ini menjadi berita B. Jadi A ini harus nyantel di sini. Terus gitu. Jadi ketika orang klik satu, oh ada. Jadi nggak putus, karena banyak kan lupa satu-satu aja. Orang baca ini kapan ini? Jadi dan terkait itu, nah pedoman media cyber itu ada beberapa pasal saya nggak hafal tapi banyak. Salah satunya itu ketika konfirmasi yang kita bahas tadi harus dicantumkan di bawahnya. Kita sudah mengupayakan konfirmasi. Kesulitan memang sekarang hampir semua pejabat, apalagi kalau terkait pejabat COVID ini, Bang. Iya. Apalagi terkait pemberitaan yang berbau korupsi, kasus kejahatan, biasanya orang akan selalu menghindar konfirmasi. Nah, upaya itu harus kita cantumkan di medianya, makanya kita sudah sah. Gitu. Jadi memang harus ada bukti betul Bang. Iya. Telepon itu nggak diangkat. Itu diamankan. Kalau sekarang Android yang screenshot aja, simpen di email. Ketika nanti gugat nih Pak, saya pernah telepon Anda. Gitu. Ini Bang, selama Abang mimpin wakil ketua ini, wakil ketua bidang pembelaan ini, ada nggak sih Bang yang masuk ke ranah hukum itu? Kasus-kasusnya? Kalau sampai baru lapor ke Polda itu banyak. Banyak ya? Ya dulu. Tapi bahkan persidangan itu? Dulu malah wartawan yang dilaporkan, saya dulu belum jadi pengurus PWI tapi saya sama Pimpret Tempo dulu Bang siapa itu dampingi beliau. Jadi dulu Pimpret sama Redpelnya dilaporkan terkait sebuah perkara dugaan korupsi hingga dilaporkan ke polisi sampai ke meja pengadilan. Justru kita kemarin waktu itu sampai yang aktif mendampingi justru malah dari tokoh-tokoh PWI pusat, pers pusat datang karena Pimpret Tempo waktu itu. Begitu diponis bersalah, pasti masuk penjara nih. Kita amankan dua wartawan senior ini, kita bawa kabur. Sebenarnya bawa kaburnya bukan dalam rangka melarikan tahanan, tapi di Jakarta dilindungi dalam proses banding. Sehingga putusannya kita dimenangkan. Sekarang ada kawan kita yang masih dalam proses gara-gara memberitakan korupsi adik salah satu kepala daerah di Sulawesi, sedang proses kemarin udah sidang yang ketiga kalau nggak salah. Iya, Sulawesi. Ada saksi ahli kemarin itu. Jadi memang banyak yang harus kita pahami. Ketika bicara pers, memang kita harus pahami bagaimana spesialis. Nah, memang tidak hanya bicara soal produk hukum, tapi juga kita bagaimana memperkuat karya-karya jurnalistik. Karena nggak semua orang paham bagaimana lex spesialis, bagaimana pers, mekanismenya pers seperti apa. Kalau sudah bersengketa di Dewan Pers itu rata-rata pasti medianya salah. Oh gitu Bang. Melanggar kode etik pasal 1, pasal 2, makanya harus diantisipasi. Tidak hanya bicara persoalan ada narasumber, tapi bagaimana penampilan tulisan juga kita disorot. Karena kita nggak boleh membuat opini di dalam berita, itu jadi sorotan. Makanya kalau sudah masuk ke dalam pers pasti rata-rata salah kalau dalam melanggar kode etik pasal sekian, kedua, ketiga. Tapi mekanismenya ada banding, ada sampai dengan memang kita itu kalau memang salah maka putusan Dewan Pers itu apa? Apakah kita membuat hak jawab, mencabut berita, sampai dengan melakukan koreksi. Kalau koreksi kan diperbaiki sampai ada perintah bisa dicabut. Gitu. Ini Bang, jadi kita umpamanya contoh kayak judul Bang ya. Si bla bla ini korupsi bagaikan lintah darat. Itu gambarnya dikasih gambar tikus, gambaran itu gimana Bang? Jadi kalau misalnya itu ini udah lari ke soalan bagaimana produk jurnalistik yang berita. Kepala ngobrol sama Abang. Bagi-bagi dikit. Jadi berita itu adalah fakta data. Kemudian ada konfirmasi terkait dengan data dan fakta itu. Bagaimana menyajikannya? Satu, hindari beropini.
bagaimana kalau wartawan ditanya kayak apa sih lintah darat itu? Kan lagi. Itu opini. Itu gambar Ya. tikus itu bang, buat duit gitu. Ya, itu kan ilustrasi korupsi. Iya, ilustrasinya. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, Tapi ya. di bawahnya harus kasih penjelasan. Di bawah itu. Ilustrasi korupsi. Sumber gambarnya dari mana? Desain grafis atau ngambil di internet. Gitu, Tapi ya. dalam konstruksi judul berita, kan berita foto, berita naskah, kan harus kolerasi. Biasanya berita foto itu memperkuat naskah. Nah, naskah di bawah itu, misalnya kayak gini nih, ada hakim dan pengacara berkelahi di ruang sidang. Iya. Pasti kita udah berpikir buruk amat perlakuan penegak hukum itu. Iya kan? Iya. Itu opini. Tapi kalau kita membuat beritanya nggak boleh langsung hakim dan pengacara berlaku buruk. Judul. Iya, nggak boleh. Nggak boleh itu bang. Seharusnya kita cukup bilang aja hakim dan pengacara berkelahi saat sidang. Judul misalnya. Di sini dijelasin, biarkan orang yang menyimpulkan bahwasannya dia itu nggak benar, dia itu bejat, dia itu perlakuan buruk, dia itu lintah darat misalnya. Jadi bagaimana mengawas berita itu, faktanya kita sampaikan, tapi pembaca yang menyimpulkan bahwasannya dia ini lintah darat. Dengan kita gitu. Bukan kita. Kalau kita opini. Ya. Wartawan tidak boleh beropini di berita. Wartawan boleh membuat opini di kolom opini. Kalau Kan kita ada nggak boleh, kolom Bang, opini. Wartawan nggak boleh. Jadi kalau misalnya ada pembunuhan sadis, kebanyakan kita wartawan terjebak langsung bicara sadis. Iya. Ini kan kesimpulan dan opini. Harusnya cukup kita jelaskan saja, misalnya seorang wanita tewas dibantai suaminya dengan pisau dapur tumpul. Apa di benak kita? Sadis kan? Iya. Tapi bukan wartawan yang bilang sadis. Orang lain. Tapi orang lain yang pembaca yang bilang itu sadis. Itulah bagaimana wartawan itu tidak boleh beropini. Oh gitu bang. Gitu. Jadi kalau sudah beropini itu potensi wartawan menyimpulkan tiba-tiba bicara perlakuan buruk itu memang dasar nggak karu-karuan. Nggak boleh sih. Tapi berita itu adalah fakta, data, peristiwa, kemudian Tapi ada masih sering diketemukan tuh bang ya. makanya kawan-kawan tuh tiap tahun harus dibekali pemahaman bagaimana kode etik jurnalistik, bagaimana membuat berita yang baik, bagaimana mengemas berita. Judul. Konstruksinya kan ada misalnya strike news, in-depth news, features. Jadi dia punya bagaimana merangkai berita, dia investigatif, bagaimana dia berita yang misalnya talking tapi bersifat in-depth statement itu bisa jadi dirangkai jadi berita. Jadi nggak melulu ujung-ujungnya itu yang namanya saya bilang dia kesimpulan opini itu karena kita kebawa emosi. Misalnya ngeliat orang sadis sama orang, kita bilang jahat bener bapak itu, tapi kita kebawa emosi. Padahal kita nggak perlu, harusnya wartawan nggak perlu kebawa emosi, biar aja gitu kan, dia hanya melihat, mendengar, kemudian cari sumber valid, cari datanya, ungkapkan dalam sebuah karya berita. Biarkan pembaca yang menyimpulkan. Misalnya kayak dulu kan, yang teranyar waktu itu dulu Tempo kan, yang bikin Pak Presiden Jokowi, backgroundnya Pinocchio. Orang yang ngeliat sekilas kan marah. Wah kok begini-begini, tapi coba lihat karyanya, Tempo kerennya. Gambar Pak Jokowi. Pernah heboh tuh bang? Iya, tapi kan lihat gambar Pak Jokowi di urubah-ubah nggak? Utuh fotonya. Hanya ada bayangan. Bayangan belakang aja Pinocchio. Bayangan. Yang nyimpulin Pinocchio kan yang ngelihat. Kok kayak Pinocchio? Tempo nggak bilang. Orang yang lihat ada, padahal itu bayangan. Bayangan ya. Bukan begitu digugat kan lo. Oh, tuh Pak Presiden nggak masalah. Hanya ada bayang-bayangan. Tiba-tiba orang yang menyimpulkan. Iya. Kok ini Pak Jokowi dibuat Pinocchio? Siapa yang buat Pak Jokowi? Trik-trik kayak gitu juga bisa sudah level tinggi. Misalnya dulu Tempo juga nulis soal Tommy Winata pemulung. Tapi digugat tetap kalah karena kan dalam karya bahasa dia ada tanda petik. Pemulung tanda petik berarti maknanya banyak. Iya, maknanya banyak. Maknanya banyak. Kita juga harus kayak gitu. Tanda tanya yang berlaku bias. Jadi kita tidak menghindari kita itu tidak
menuding, memvonis seseorang bersalah. Ngomong-ngomong katanya mau maju ketua PBI. Ya. Enggak, saya dengar sih. Ya, konstelasi kemarin ke Palang sudah diwawancarai kan. Bicara persoalan pencalonan ya, kalau memang kawan-kawan semua mendukung, saya setuju. Ada yang bilang yang penting ada perubahan. Kalau bicara membawa perubahan, organisasi lebih baik, bicara kualitas organisasi profesional kita siap. Gitu. Tapi kalau bicara lain-lain, insya Allah kita jangan mau merubah itu. Kalau kawan-kawan mendukung untuk perubahan yang lebih baik, kita siap. Siap bicara perubahan yang baik, ya. Jadi siap lebih baik. Ya, siapa tahu kan mudah-mudahan dari Lampung Tengah juga mulai. Kita nggak mau terbawa bahwasannya organisasi profesi yang mulia ini rusak karena gaya-gaya di luar organisasi pers. Misalnya kita sekarang pilkada yang bicara mengenai politik, kita bisa kalau bisa jangan masuk ke sini, jangan masuk ke PWI. Jadi saya setuju kalau PWI dimulai dari PWI misalnya membangun bagaimana pers melawan korupsi, tapi dari internal dulu gitu. Gitu Bang ya. Ya, di benih-benih itu kita, karena kan kalau sudah mulia baru nanti memuliakan orang lain itu lebih mudah. Kita wartawan rajin ngeritik soal korupsi tidak baik semua, tapi di dalamnya nggak seimbang, saya kira munafik juga. Makanya harus dibangun kita dulu. Makanya kalau bahasa teori korupsi itu kalau mau nyapu jangan pakai sapu yang kotor. Kalau pakai sapu yang kotor kita nyapu tambah kotor. Jadi kalau bisa nyapu tapi pakai sapu yang bersih. Jadi suci dalam debu. Iya. Oke lah Bang, udah panjang lebar ya. Ya, terima kasih. Ngobrolnya sudah ngalung ngidul. Oke, semoga ada manfaatnya pemirsa. Sebelum kita akhiri, adakah pesan-pesan Bang? Ya, saya kira pesan terakhir, kawan-kawan yang sudah senior wartawan juga jangan lupa belajar. Yang baru juga bagaimana meningkatkan kemampuan profesinya, karena dunia berkembang terus, kemudian ilmu juga itu nggak ada habisnya. Kalau dalam konteks dunia pers, saya lebih suka menyangka dia, kalau Al-Quran itu menyebutkan bahwasanya sebaik-baiknya informasi itu adalah berasal dari sumbernya. Jadi kalau wartawan itu yakin itu adalah sumbernya jelas, beritanya benar untuk kepentingan orang banyak dan layak dipublikasi, Nurani yang mengatakan itu adalah produk pers yang harus dibaca masyarakat, jangan takut untuk menulis. Siap. Oke Bang, terima kasih banyak. Terima kasih. Obrolan kita sama Bang Jun. Oke, sampai di sini aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk rekan-rekan pers seluruh Lampung. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.